Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi aktiva tetap tidak berwujud atau disebut aset tetap tak berwujud. Lanjutan materi sebelumnya masih terkait dengan aset tetap. Sebelumnya sudah dibahas tentang depresiasi aset, pengertian, kemudian metode-metode perhitungan, contoh soal dan seterusnya sudah kita bahas bersama. Kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu materi aktiva tetap tidak berwujud. Nah, sudah ditulis materinya di wiki seperti biasa di wiki.smkn1bjp.ac.id di siswa kelas 12 AKL 1 dan 2 bisa cek di lms.smkn1bjp.ac.id. Di sini sudah dimasukkan materinya, materi aktif tetap tidak berwujud, seperti ini. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu penjelasannya, pengertian, kemudian kriterianya seperti apa, jenis-jenisnya apa saja yang disebut aktiva tetap tidak berwujud itu, kemudian ada perhitungan amortisasinya nanti di bawah. Nah, seperti ini. Oh, sebelum ke sana ada pencatatannya dulu, penilaiannya gimana. Kemudian contoh-contoh soalnya juga sudah ada di sini, contoh perhitungannya. Jadi silahkan dipahami dulu. Di video kali ini akan membahas sekilas tentang pengertiannya saja dan jenis-jenisnya yang lain. Tidak panjang lebar, singkat saja. Nanti kita akan teruskan dengan diskusi, bisa dilakukan di forum WhatsApp atau di langsung komentar di video YouTube. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah bahas aktiva tetap berwujud, itu contoh-contohnya adalah banyak sekali. Misalnya ada peralatan kantor, ada mesin, kendaraan, gedung, tanah dan lain-lain, yang secara fisik kelihatan wujudnya, bisa disentuh gitu. Secara fisik bisa disentuh wujudnya. Nah, bicara aset tetap tidak berwujud itu, kalau pengertiannya kan di sinilah aset yang sama ini lebih dari 1 tahun, karena aset tetap itu udah dibahas di materi sebelumnya, kriteria aset tetap. Jadi kriterianya sama karena dia masih masuk aset tetap. Bedanya dia nggak punya bentuk fisik gitu, tapi secara nilai atau secara manfaat-manfaat yang ada melekat pada aset tersebut, dia punya nilai manfaat yang nilainya itu umurnya itu lebih dari 1 tahun. Jadi dia juga nanti akan dilakukan penyusutan atau disebut amortisasi gitu. Nah, gimana cara kita membayangkan ada sebuah aset wujudnya gak ada tapi nilainya ada gitu ya? Bayangan gampangnya begini aja. Yang paling kita sering lihat lah di sekitar kita, misalnya yang sering kita pakai contoh, katakanlah merek Facebook gitu, merek Facebook misalnya, sebuah sosial media bernama Facebook. Kita tahu dia bahkan eksisnya di dunia internet, di dunia maya, wujudnya nggak ada gitu, tapi kita tahu dia merupakan salah satu merek sosial media yang paling terkenal. Tentu kalau kita perhatikan, nilai dia tentu sangat tinggi. Dia punya nilai tersendiri. Seseorang yang memiliki merek Facebook ini, dia punya hak atas penggunaan nama Facebook ini. Dia tidak sembarangan akan memberikan hak tersebut kepada orang lain. Kalaulah ingin bergabung atau ingin sama-sama memiliki nama yang sama dan seterusnya, pasti akan ada hal-hal, nilai-nilai yang harus dibayarkan. Nah, seperti itu contohnya. Atau paling yang sering kita lihat, kita sebut merek aja ya, Alfamart atau Indomart gitu ya.
Kita tahu banyak sekali cabang-cabang mereka. Nah, atau kita bisa sebut sebagai franchise. Nah, tidak semua orang punya hak atau punya keleluasaan menggunakan merek tersebut. Kalau misalnya kita buka warung, tentu nggak bisa seenaknya pasang Alfamart. Dan yang jadi nilai tersendiri bagi Alfamart tersebut, hampir tidak ada orang yang tidak tahu tentang Alfamart ini. Nah, di dalam nama Alfamart itu ada nilai yang melekat dalam dirinya, ada harga yang melekat dalam dirinya. Walaupun sebetulnya kalau kita perhatikan tidak ada wujudnya. Seperti apa wujud Alfamart itu? Merek Alfamart seperti apa? Tidak ada. Dia hanya semacam merek yang dia tidak bisa sembarangan orang menggunakannya. Tapi ketika kita dengar merek Alfamart, sudah langsung terbayang, oh itu adalah minimarket. Nah, seperti itu. Itu juga nilai tersendiri. Nah, itu gambaran singkatnya. Di sini juga diuraikan banyak sekali jenis-jenisnya nanti di bawah. Yang jelas, aktiva tetap tidak berwujud ini sama karakteristiknya dengan aktiva tetap berwujud gitu. Sama, dia punya ciri-ciri, punya harga perolehan, harga nominal, dia punya masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, kemudian dia juga disusutkan yang nanti akan dihitung dengan amortisasinya. Bedanya secara wujud fisik dia nggak ada, tapi secara nilai dia sama. Nilainya lebih dari 1 tahun usia manfaatnya. Nah, jadi seperti itu. Ini kriterianya. Ini sama, tinggal dibaca saja sih sebenarnya. Cara perolehannya sama. Jadi sama dengan aktiva tetap berwujud sama. Yang dihitung sebagai harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan dalam pengadaan atau pembeliannya. Jadi misalnya kalau kita mau ikut atau ingin menggunakan franchise-nya Alfamart misalnya, syaratnya kita harus mengeluarkan uang sekian, misalnya untuk biaya administrasi kah, untuk biaya perizinan, kemudian dan lain-lain. Nah, itu semua dihitung semuanya berdasarkan harga, menjadi dasar harga perolehan aset tetap berwujud. Seperti itu, sama lah ya, tidak ada beda cara perhitungan harga perolehannya. Ini ada catatan sedikit, bila aset tetap tak berwujud diperoleh tanpa ada pengeluaran, maka tidak diperbolehkan untuk mencantumkan aktiva tetap tidak berwujud dalam neraca. Nah, jadi kalau perolehannya 0 berarti dia bukan aset tetap tak berwujud karena nilainya 0. Tapi ya artinya setiap aset pasti punya nilai nominal, maka nilai nominal itulah yang harus dipostingkan di neraca. Seperti itu kan. Prinsipnya seperti itu, sama aja sih. Nah, ini tinggal dibaca aja. Selanjutnya kita lihat jenis-jenisnya. Aktiva tetap itu ada apa saja? Yang pertama ada paten. Ada paten, kemudian ada hak cipta, ada aset merek dagang namanya, ada franchise, ada leasehold, kemudian goodwill. Nah, ini bedanya apa? Kita bisa lihat di sini, sudah cukup jelas sih kalau saya lihat ya. Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual atau mengawasi penemuannya. Jadi hak paten itu biasanya ilmuwan biasanya pakai itu. Untuk dia mematenkan sesuatu karyanya yang dia temukan. Gitu. Sehingga ada muncul nanti, kalau orang lain ingin pakai paten dia, dipatenkan oleh dia, maka harus ada ini, ada biaya pendaftarannya, ada biaya pembuatannya, dan seterusnya. Nah, ini nanti menjadi dasar dari penilaian aset tetap tersebut. Gitu. Ini amortisasinya sama. Kalau di aset tetap berwujud ini depresiasinya ya. Jadi amortisasi bertambah, kemudian dia mengurangi nilai aset
tak berwujudnya nilai patennya seperti ini, sama aja sih di jurnalnya begitu. Kemudian hak cipta juga sama, karya misalnya ini, kalau ini seperti yang saya buat nih konten YouTube, kalau saya pakai karya lain misalnya punya musiknya orang lain dan lain-lain, kemudian punya videonya orang lain, saya upload, re-upload, atau saya copy atau saya contek, itu saya bisa kena hak cipta tuh. Saya harus bayar royalti sama orang yang bikinnya. Nah gitu, itu hak cipta karya musik. Biasanya dipakainya untuk itu, musik, tulisan, video, buku dan seterusnya. Itu hak cipta, bedanya itu ya. Kalau paten oleh penemu-penemu biasanya ilmuwan-ilmuwan, itu hak paten itu. Menemukan sesuatu, ini hak cipta. Sama aja sih, cuman beda kategorinya saja. Kemudian ini ada merek dagang. Merek dagang seperti tadi saya bilang, ada Facebook, ada YouTube, itu merek dagang sebenarnya sama ya. Ada, kalau di sini ada BMW, ya udah ada BMW, Honda, Yamaha, itu semua merek-merek yang sudah dipatenkan. Akhir-akhir ini kita juga pernah dengarkan tentang perseteruan geprek bensu itu. Nah, itu sama ya. Itu sama juga, dia memperebutkan aset tetap. Kalau aset tetap tak berwujudnya berupa merek dagangnya itu. Nah, kalau kita lihat-lihat nggak seberapa ya. Hanya kata-kata geprek bensunya itu, tapi ya itu dia, aset tetap terwujud tak berwujud itu. Bahkan kalau misalnya ada penggunaan yang dilanggar, bisa memicu konflik juga, karena asetnya itu nilainya ya tadi itu, walaupun dia tidak punya wujud, dia punya nilainya. Itu merek dagang yang sering kita temui sama. Kalau franchise tadi ya sama kayak Alfamart, Indomart, terus yang lain-lain. Kalau yang saya pernah dengar itu yang apa ya, kayak KFC, itu juga sama franchise tuh. Jadi kita bisa buka cabang dia, kita sebutnya sebagai ini. Kalau franchise itu ada dua, ada franchisee, ada franchisor. Ada yang menyewakan, ada yang menyewa gitu, menyewa haknya dia. Nah, itu sama. Misalnya kita mau buka toko dengan merek Alfamart, itu ada syarat-syarat tersendiri itu kita harus. Dan kalau franchise itu formatnya dengan model bisnisnya juga. Jadi misalnya Alfamart itu punya sistem sendiri, misalnya dia barang-barangnya ini itu di drop semua oleh yang punya franchise-nya. Siapa saja yang harus bekerja itu sampai seperti itu. Tidak hanya penggunaan namanya saja kalau franchise, bahkan sistem usahanya langsung diplot oleh yang punya franchise-nya itu franchise. Kalau ini leasehold juga sama. Jadi sewa menyewa, aktif tetap sewa menyewa. Jadi kalau disewa dia punya nilai, itu sama. Ini juga sama. Perhitungan amortisasinya sama sih, seperti yang, bahkan metodenya juga sama. Ada banyak, ada ini, kalau ini pakai garis lurus dan jumlah angka tahun dan lain-lain, itu bisa diterapkan. Nah kalau goodwill ini adalah jadi apa ya, merger dua perusahaan misalnya gitu. Jadi apa, kalau misalnya ada dua perusahaan disatukan, perusahaan A dengan perusahaan B ingin perusahaan, ada dua perusahaan, misalnya perusahaan A dengan perusahaan B. Perusahaan A dia ingin membeli perusahaan B. Nah ketika dibeli, selain aset tetapnya yang dihitung, biasanya yang perusahaan yang ingin dijual itu dia akan menghitung goodwillnya juga. Apa itu goodwill itu? Nah makanya di sini ada merger organisasi ya. Jadi kalau misalnya terjadi dua perusahaan yang akan bersatu atau yang dibeli oleh salah satunya, nah dihitung goodwillnya. Apa itu goodwill? Hitungan adalah hitungan proyeksi dia mendapatkan untung berapa gitu. Jadi dihitung nilai aset perusahaannya itu gitu sih. Ini cara-cara ngitungnya. Yang goodwill mungkin nanti bisa dibahas tersendiri sih untuk yang goodwill ya. Kita nanti bahas lah contoh kasus yang lain. Intinya goodwill itu tadi. Jadi kalau perusahaan ingin merger atau ingin dibeli oleh salah satunya, akuisisi, tadi perusahaan A dia ingin beli perusahaan B. Nah maka perusahaan B itu selain aset tetapnya yang dihitung untuk nilai perusahaan berapa yang dia harus bayarkan untuk membeli perusahaan itu, dia juga harus menghitung goodwillnya, kemungkinan laba yang akan dia dapat gitu, sehingga menjadi nilai tambah perusahaannya itu ketika ingin dijual kepada perusahaan yang lain. Jadi ada kalanya perusahaan seperti itu ya, dia menjual dirinya sendiri ya gitu, atau merger bersatu dengan yang lain. Sama juga itu harus dibahas di badan usaha sih, di kelas 10 kalau nggak salah itu ada materinya. Kalau sekiranya ada permintaan harus dibahas lagi tentang merger, akuisisi, kemudian penjualan perusahaan, nanti kita boleh Anda tanyakan di channel YouTube saya. Sekian mungkin untuk saat ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat.